Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Spayang Official. Hari ini saya akan menampilkan video pembahasan soal tentang imunisasi. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau informasikan bagi teman-teman sekalian kalau channel YouTube Welina Spayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB, ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Soal tentang imunisasi baik dalam UKOM ataupun SKB itu selalu pasti ada keluar. Nah, sekarang kita akan mulai soal tentang imunisasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017. Seluruh soal saya ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan ini. Kita mulai soal nomor 1. Kebijakan tentang penyelenggaraan imunisasi diatur dalam A. PMK nomor 12 tahun 2019, B. Permenkes nomor 23 tahun 2018, C. PMK nomor 12 tahun 2020, D. Permenkes nomor 23 tahun 2021, E. PMK nomor 12 tahun 2017. Nah, di sini jawabannya adalah E. Ya, jadi kebijakan tentang penyelenggaraan imunisasi itu diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Sementara opsi A itu adalah PMK nomor 12 tahun 2019 itu adalah tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional. Ya, begitu juga dengan Permenkes nomor 23 tahun 2018 itu juga masih tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi. Nah, jadi di sini jawabannya itu adalah PMK ya, nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Soal nomor 2, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Nah, kekebalan yang dimaksud adalah secara A. aktif, B. pasif, C. alami, D. komprehensif, E. secara terjadwal. Nah, di sini jawabannya adalah kekebalan secara aktif. Ya, dalam pasal 1 ya diterangkan bahwa pengertian imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3, imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ini merupakan pengertian dari A. imunisasi program, B. imunisasi tambahan, C. imunisasi lanjutan, D. imunisasi dasar, E. imunisasi nasional. Nah, di sini jawabannya adalah A. imunisasi program. Ya, jadi pada pasal 1 ayat 3 diterangkan bahwa imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, imunisasi program ini nanti terdiri dari 3, yaitu imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Oke, jadi diingat saja ya kata kuncinya imunisasi yang diwajibkan itu merupakan pengertian dari imunisasi program. Jawabannya A. Soal nomor 4, sistem pengelolaan vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran disebut dengan istilah A. cold chain, B. safety box, C. peralatan anafilaktik, D. auto disable sign, E. KIPI. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah cold chain. Ya, A. Ya, jadi pada pasal 1 ayat 5 diterangkan bahwa ya
Cold chain ini adalah sistem pengelolaan vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran. Sedangkan option B itu safety box itu adalah merupakan tempat yang berfungsi untuk menampung sementara limbah bekas ADS. ADS itu adalah auto disable syringe yang yang disingkat dengan ADS yaitu adalah alat suntik yang sekali pakai untuk pelaksanaan pelayanan imunisasi. Dan peralatan anafilaktik itu merupakan alat kesehatan atau obat untuk penanganan syok anafilaktik, dan KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi bisa merupakan kejadian medik yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan imunisasi. Nah, jadi di sini jawabannya adalah A. Soal nomor 5, imunisasi rutin dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Terdiri dari A. Imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan, B. Imunisasi dasar dan pilihan, C. Imunisasi dasar dan tambahan, D. Imunisasi dasar dan khusus, E. Imunisasi pilihan dan khusus. Nah, jadi jawabannya di sini adalah A, imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Kita tahu tadi pada pasal 4 di sini diterangkan bahwa imunisasi program itu terdiri atas 3, yaitu imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Nah, imunisasi rutin ini dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, dan imunisasi rutin ini terdiri atas 2, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 6, imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu merupakan pengertian dari A. Imunisasi dasar, B. Imunisasi tambahan, C. Imunisasi khusus, D. Imunisasi lanjutan, E. Imunisasi pilihan. Nah, di sini jawabannya adalah sesuai dengan pasal 9 ayat 1, imunisasi khusus itu dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Jadi jawabannya di sini adalah C, imunisasi khusus. Soal nomor 7, jenis imunisasi dasar yang wajib diberikan dalam 24 jam pertama bayi baru lahir adalah, ini mungkin cukup mudah soalnya ya. Opsinya A, hepatitis B, BCG, C, DPT-HB HIV 1, D, polio 1, E, campak. Nah, di sini jawabannya itu adalah A, hepatitis B, karena pemberian hepatitis B paling optimal diberikan pada bayi kurang dari 24 jam pasca persalinan dan didahului dengan suntikan vitamin K 2-3 jam sebelumnya. Oke, jadi jawabannya adalah A, hepatitis B. Oke, sekian dulu pembahasan dari kita, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian.